Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini, 14 Oktober berjudul Mempelai datang, song-songlah dia. Bersama saya, Irene Erika Sulu. Ayat intinya diambil dari Matius 25 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pengumuman mempelai datang, song-songlah dia pada musim panas tahun 1844 menyebabkan ribuan orang dituntun untuk mengharapkan kedatangan Tuhan yang segera. Pada waktu yang ditetapkan, mempelai datang bukan ke dunia ini sebagaimana diharapkan oleh orang-orang, tetapi kepada yang lanjut usianya di surga, kepada pernikahan penerimaan kerajaannya. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan pernikahan, lalu pintu tertutup. Mereka tidak akan hadir secara pribadi pada pernikahan itu, karena pernikahan itu berlangsung di surga, sementara mereka ada di atas dunia ini. Pengikut-pengikut Kristus menanti-nantikan tuannya yang pulang dari pernikahan itu dalam Lukas 12 ayat 36. Tetapi mereka harus mengerti pekerjaannya dan mengikut dia oleh iman sementara dia pergi ke hadirat Allah. Dalam pengertian inilah mereka dikatakan pergi ke pernikahan. Dalam perumpamaan itu, hanya mereka yang mempunyai minyak dalam buli-buli dan dalam pelitanya saja yang masuk ke perjamuan nikah itu. Mereka yang mengerti kebenaran Alkitab dan juga mempunyai roh dan karunia Allah, dan yang pada malam pencobaan paling pahit mereka telah dengan sabar menunggu menyelidiki Alkitab untuk terang yang lebih jelas. Mereka ini melihat kebenaran mengenai tempat kudus di surga dan perubahan pelayanan juru selamat, dan oleh iman mereka mengikutinya dalam pekerjaannya di tempat kudus di atas. Dan semua yang melalui kesaksian Alkitab menerima kebenaran yang sama, mengikuti Kristus oleh iman pada waktu ia masuk ke hadirat Allah untuk melaksanakan pekerjaan pengantaraan yang terakhir, dan pada penutupannya menerima kerajaannya. Semuanya ini dilambangkan sebagai memasuki pernikahan. Dalam perumpamaan Matius 22, gambaran pernikahan yang sama diperkenalkan, dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan. Sebelum pesta pernikahan mulai, raja itu datang untuk menemui tamu-tamu dalam Matius 22 ayat 11. Untuk melihat kalau-kalau semuanya memakai pakaian pesta, jubah tabiat yang tidak bernoda, yang dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ia yang ditemukan kurang, dibuang keluar, tetapi semua yang setelah diperiksa ditemukan memakai pakaian pesta pernikahan, diterima oleh Allah dan layak memperoleh bagian dalam kerajaannya dan tempat duduk di atas tahtanya. Pekerjaan pemeriksaan tabiat ini yang menuntun siapa yang bersedia kepada kerajaan Allah adalah penghakiman pemeriksaan, pekerjaan penghabisan di bait suci di surga. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 447 dan 448. Doa kita hari ini, Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bahwa kami harus berjaga-jaga, sebab kami tidak tahu hari maupun saat kedatangan-Mu.
Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan untuk mempersiapkan diri kami dengan tabiat yang Engkau kehendaki, agar kami siap saat pemeriksaan itu tiba. Tolong kami hari ini Bapa, agar kami dapat diterima oleh-Mu, layak memperoleh bagian kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Nyatalah kehendak-Mu dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.